Strategi sudah sempurna. Patrick Kluivert tak sabar pimpin timnas Indonesia tempur lawan Australia dan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku tak sabar memimpin skuad Garuda bertempur melawan Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wajah baru timnas Indonesia era Patrick Kluivert bikin legenda Persija asal Brasil penasaran. Rakyat Indonesia pastinya sudah tak sabar ingin melihat kiprah tim kepelatihan yang dibangun PSSI pasca pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Posisi ST kini diisi ex pemburu gol timnas Belanda dan Barcelona, Patrick Kluivert. Target tinggi persiapan mepet. Bagaimana kans timnas Indonesia raih poin versus Australia menurut pengamat? Target tinggi, namun persiapan timnas Indonesia jelang bentrok kontra Australia bisa dibilang sangat mepet. Praktis, tim pelatih yang dikepalai Patrick Kluivert cuma punya waktu tak lebih 2 bulan sejak ditunjuk menjadi juru taktik menggantikan Shin Tae-yong pada Januari lalu. Strategi sudah sempurna. Patrick Kluivert tak sabar pimpin timnas Indonesia tempur lawan Australia dan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku tak sabar memimpin skuad Garuda bertempur melawan Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali berjuang di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret ini. Skuad Garuda akan melakukan laga ke-7 grup C dengan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Kemudian menjamu Bahrain dalam laga ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno mereka hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Posisi timnas Indonesia saat ini belum aman karena mereka hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang memiliki poin samar 0. Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Dua pertandingan ini menjadi laga krusial buat tim Merah Putih apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini karena Jai Itzes dan kawan-kawan saat ini menempati peringkat ketiga grup C dengan mengemas 6 poin. Sementara itu, di posisi puncak ada Jepang yang nyaman dengan perolehan 16 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Laga melawan Australia dan Bahrain ini jadi krusial karena tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nanti berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan untuk tim yang finish di posisi ketiga dan keempat harus kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang menghadapi laga ini, Patrick Kluivert telah mengumumkan sebanyak 27 pemain. Para pemain ini direncanakan bakal bertolak ke Australia pada 16 Maret 2025. Baik pemain yang berkarier di Liga 1 maupun di luar negeri akan berkumpul langsung di Sydney untuk menjalani persiapan melawan Australia. Mantan pemain Barcelona tersebut mengaku tak sabar untuk segera melatih dan memimpin timnas Indonesia. Ya, sekarang Anda tahu dengan presentasi semuanya sangat terorganisir tetapi sekarang ini semakin nyata dan saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain, ujar Patrick Kluivert sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube resmi Timnas Indonesia. Kamis, 13 Maret 2025. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut ingin segera memulai bekerja sama dengan skuad Garuda. Pelatih berusia 48 tahun tersebut bahkan mengaku sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Australia dan Bahrain dengan sempurna. Dengan persiapan yang sudah matang ini, tentu Kluivert siap tempur melawan Australia dan Bahrain. Masa-masa yang menyenangkan di depan mata, jadi ya kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna, kata Patrick Kluivert. Jadi, saya tidak sabar untuk memulai sesi latihan bersama para pemain dan menghadapi pertandingan tentunya, tutur mantan striker timnas Belanda. Sekadar informasi, Patrick Kluivert memang sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Jelang hadapi timnas Indonesia, kiper Bahrain sebut tingkat kesulitan Garuda selevel timnas Jepang. Kiper tim nasional, timnas, Bahrain,
Said Mohamed Jafar memuji kualitas timnas Indonesia jelang kedua tim berjumpa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Jafar, saat ini tingkat kesulitan timnas Indonesia sudah selevel Jepang. Ya, timnas Bahrain akan berjumpa timnas Indonesia di matchday ke-8 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025. 1. Akui timnas Indonesia makin berbahaya. Sebelum melawan Garuda, Bahrain akan terlebih dahulu bertandang ke markas Jepang pada Kamis 20 Maret 2025. Menurut Jafar, menghadapi Jepang dan timnas Indonesia secara beruntun jelas menjadi hal yang sulit bagi Bahrain. Pasalnya bagi Jafar, kini timnas Indonesia menyulitkannya seperti melawan Jepang. Jadi, Jafar mengharapkan seluruh penggawa Bahrain bisa menjaga fokus. Kendati demikian, Jafar percaya Bahrain mampu mengatasi perlawanan Jepang dan Bahrain. Ia percaya timnya mampu memaksimalkan peluang yang ada untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ini menjadi dua pertandingan yang akan menyulitkan. Namun, kami tahu betul cara menghadapi situasi seperti ini. Kami hanya perlu berjuang dan bermain demi memaksimalkan peluang yang ada, ujar Jafar, dikutip dari GDN, Kamis, 13 Maret 2025. 2. Peluang ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Bahrain bertengger di peringkat kelima pada klasemen sementara grup C. Menariknya, peringkat ketiga yang dihuni timnas Indonesia sampai posisi ke-6 sejatinya sama-sama memiliki 6 poin. Hal yang membedakan adalah selisih gol saja, di mana Bahrain memiliki selisih gol 5. Jadi, sejatinya peluang Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat besar. Bahrain masih memiliki dua cara untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Lolos langsung via dua peringkat terbaik di grup C, atau lanjut ke babak keempat kualifikasi dengan finish ketiga atau keempat. Melihat kondisi itu, grup C diprediksi bakal berlangsung sengit hingga matchday terakhir. Perlu diingat, ke-6 tim di grup C kini sama-sama tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi. Deretan fakta menarik gerombolan para penyerang yang masuk pemanggilan tahap awal timnas Indonesia. Kolaborasi wajah lama dan baru, timnas Indonesia di bawah naungan pelatih Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar pemain tahap awal untuk skuad yang akan bertarung dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret, disusul menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Patrick Kluivert pun memanggil 27 pemain, yang belum termasuk dengan 3 nama yang sedang dinaturalisasi meliputi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Patrick Kluivert siapkan asupan khusus untuk pemain timnas Indonesia yang berpuasa jelang melawan Australia dan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan pemainnya yang menjalankan ibadah puasa memerlukan asupan khusus untuk menjaga kondisi tetap optimal. Akan tetapi, Kluivert juga ingin semua pemain mendapatkan nutrisi yang cukup untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret ini. Kami memiliki waktu yang sangat singkat bersama. Kami memainkan 2 pertandingan dalam waktu yang sangat singkat, ujar Kluivert dalam YouTube Timnas Indonesia. Jadi, bagi saya, performa seorang pemain adalah hal yang paling penting, lanjut mantan Direktur Olahraga Barcelona tersebut. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah timnas Australia dalam matchday ke-7 grup C di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Lalu setelah itu, pada Selasa, 25 Maret 2025, tim Garuda itu akan menghadapi timnas Bahrain dalam partai ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Kami harus tampil baik, dan nutrisi sangat penting dari sudut pandang saya untuk memberikan dukungan maksimal kepada setiap pemain, tutur Kluivert. Kami juga harus memperhitungkan bahwa kami memiliki pemain yang sedang menjalani Ramadan. Jadi, pada waktu-waktu khusus, mereka perlu mendapatkan asupan khusus untuk tubuh agar dapat tampil dengan baik di level tertinggi, imbuhnya. Ke Australia pada 16 Maret 2025, Kluivert telah memanggil 27 pemain ke timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain, tetapi itu belum termasuk Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi yang masih menunggu pengesahan perpindahan federasi di FIFA. Timnas Indonesia direncanakan akan berangkat ke Australia pada hari Minggu,
16 Maret 2025, bersama para pemain yang berkarier di BRI Liga 1 2024-2025. Sementara untuk pemain abroad, baik dari Eropa, Amerika Serikat, dan Asia, bakal bergabung dengan timnas Indonesia di negeri Kanguru. Wajah baru timnas Indonesia era Patrick Kluivert bikin legenda Persija asal Brasil penasaran. Rakyat Indonesia pastinya sudah tak sabar ingin melihat kiprah tim kepelatihan yang dibangun PSSI pasca pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Posisi ST kini diisi ex pemburu gol timnas Belanda dan Barcelona, Patrick Kluivert. Tak sendiri, Patrick Kluivert dibantu sejumlah asisten pelatih, termasuk trio Belanda Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Terkini, PSSI juga memanjakan Patrick Kluivert dengan kehadiran seorang penasihat teknis timnas Indonesia yang juga asal negeri kincir angin, Jordi Cruijff. Di tataran pemain, skuad Garuda bakal mengalami perombakan besar menyusul dipanggilnya 27 pemain, termasuk striker anyar Ulla Romeni serta 3 pemain anyar naturalisasi yakni Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero. Keempatnya berpeluang jadi starter melawan Australia dalam matchday 7 grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret nanti. Pergantian pelatih tentunya membuat penasaran, terkait permainan seperti apa bakal diterapkan Patrick Kluivert. Komentar Luciano, mantan pemain PSM Makassar dan Persija Jakarta, Luciano Leonardo, juga masih meraba sistem apa yang akan diterapkan Patrick Kluivert agar bisa membawa pulang minimal sebiji poin dari Stadion Sydney Football, Moore Park. Tentunya kita belum tahu apa sistem yang akan digunakan oleh Kluivert. Tapi menurut saya pastinya komunikasi Kluivert dengan pemain akan lebih baik ketimbang bersama STY, kata Luciano via kanal YouTube Bicara Bola besutan Akmal Marhali belum lama ini. Komunikasi yang dimaksud Luciano tentunya terkait bahasa, di mana Patrick Kluivert sangat fasih berbahasa Inggris dan sejumlah pemain juga merupakan pemain keturunan yang lahir dan besar di Belanda. Era baru, pada pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tahun lalu, Indonesia berhasil memaksa Australia bermain imbang tanpa gol. Namun, dalam laga nanti, tak mudah bagi Jai Idzes dan kawan-kawan untuk bisa mengulang sukses. Soalnya, armada Tony Popovic tak ingin kehilangan muka di depan pendukung setianya. Oleh karena itulah, Luciano mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan doa serta dukungan kepada skuad Garuda. Lupakan STY, sekarang sudah waktunya mendukung Indonesia era Kluivert, tegas salah satu playmaker terbaik di masanya itu. Tetap apresiasi STY, Luciano punya penilaian sendiri kepada Kluivert. Kluivert tentunya menjadi idola ketika menjadi seorang pemain. Ketika menggantikan sosok STY, pastinya akan ada dampak positif dan negatif, ujar Luciano. Legenda asal Brasil yang kini berusia 59 tahun tak lupa memberikan apresiasi tinggi terhadap STY serta kinerja PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. STY selama 5 tahun ini bekerja dengan sangat baik. Hanya pada era STY, PSSI bersama Erick Thohir memberikan dukungan penuh baik dari fasilitas dan hal lainnya, kata Luciano. Target tinggi persiapan mepet. Bagaimana kans timnas Indonesia raih poin versus Australia menurut pengamat? Target tinggi. Namun persiapan timnas Indonesia jelang bentrok kontra Australia bisa dibilang sangat mepet. Praktis, tim pelatih yang dikepalai Patrick Kluivert cuma punya waktu tak lebih 2 bulan sejak ditunjuk menjadi juru taktik menggantikan Shin Tae-yong pada Januari lalu. Berdasarkan jadwal, matchday 7 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia akan bergulir di Stadion Sydney Football, Moore Park pada 20 Maret. Usai mengumumkan 27 nama pemain serta pengesahan 3 pemain naturalisasi menjadi WNI yakni Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero, seluruh penggawa diharapkan tiba di Australia pada 18 Maret. Itu berarti, Patrick Kluivert hanya punya waktu 2 hari guna menyiapkan skuad terbaiknya melawan Soceros. Banyak ex-gelandang PSM Makassar dan Persija Jakarta asal Brasil, Luciano Leandro, ikut angkat suara. 2 bulan itu kita tahu itu tidak terlalu cukup. Tapi pasti, seperti yang saya bilang untuk kamu sukses, untuk kamu bisa prestasi ya kamu harus punya satu tim yang kerja sama kamu, kata Luciano via kanal YouTube Bicara Bola. Sepak bola sekarang adalah banyak faktor yang lain seperti tim analisis, ada fisioterapi, ada nutrisi, ada itu semua. Kalau itu sudah jalan semua dengan komunikasi yang bagus antara pelatih dengan staf,
Itu saya pikir dia punya waktu, saya bilang tidak terlalu cukup, imbuhnya. Tapi tidak terlalu sulit juga kalau dia punya informasi dari semua staf untuk nanti dia bisa jalan, tutur Luciano K. Faktor. Optimistis? Luciano tetap optimistis, meski tak sedikit yang meragukan kapasitas Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Sejauh ini, ex-tombak Barcelona itu tak punya catatan mengilap di sejumlah klub yang pernah diotakinya. Semoga sekarang adalah waktu untuk dia naik. Untuk nama dia bisa naik dengan prestasi yang bagus. Kenapa saya bilang begitu? Saya belum pernah lihat di sepak bola, satu pelatih di atas terus. Selalu dia turun, sebentar lagi dia naik lagi. Banyak pelatih-pelatih bagus, terus sebentar lagi jatuh. Terutama itu Filipe Scolari di Brasil. Dia pernah juara bersama Brasil, ya Piala Dunia. Dia pernah dihantam Jerman kalah 7-1. Mungkin sekarang adalah waktu bagi Patrick Kluivert untuk dia prestasi di sepak bola. Nama dia bisa bagus sebagai pelatih, ujar Luciano. Warga Cina ramai-ramai protes keras gara-gara timnas Indonesia. Heran kok bisa-bisanya skuad Patrick Kluivert. Gebrakan yang dilakukan oleh timnas Indonesia ternyata sampai membuat kehebohan di negara-negara Asia. Terutama dari kalangan warga Cina yang khawatir tim mereka nantinya akan kalah melawan timnas Indonesia pada Juni mendatang. Bahkan media Cina mengabarkan bahwa warga di Cina sampai melakukan protes karena khawatir dengan perkembangan kekuatan timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang menjadi salah satu tim yang dianggap bisa menggagalkan langkah Cina menuju Piala Dunia 2026. Apabila Cina kalah melawan timnas Indonesia, maka bukan tidak mungkin mereka langsung gagal lolos ke Piala Dunia. Sementara timnas Indonesia memiliki ambisi besar untuk lolos Piala Dunia dan salah satu caranya adalah dengan mengalahkan Cina. Persaingan ketat antara Cina dan timnas Indonesia ini membuat mereka ketar-ketir ketika skuad Patrick Kluivert melakukan penambahan kekuatan lewat proses naturalisasi. Terbaru, timnas Indonesia telah merampungkan proses naturalisasi 3 pemain berkelas Eropa yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Mathis Pelupesi. Meski sudah resmi menyandang status sebagai WNI, masih ada prosedur yang harus dipenuhi agar mereka bisa membela timnas Indonesia. Sang juru taktik asal Belanda sedang menanti debutnya bersama timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 mendatang dengan menghadapi Australia. Laga itu akan digelar di Sydney, namun Kluivert akan memiliki kesempatan tampil di Jakarta pada 5 hari kemudian, ketika menghadapi Bahrain. Kedua laga ini sangatlah penting bagi timnas Indonesia yang sedang mengejar tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sejumlah kabar baik sudah tiba, termasuk terselesaikannya proses naturalisasi Ula Romeni, yang kini sudah dikonfirmasi pindah federasi sebagaimana tercantum di situs FIFA. Namun, tidak semua kabar yang datang untuk Patrick Kluivert merupakan kabar baik. Sang pelatih juga mendapatkan kabar buruk dan itu terjadi dalam waktu kurang sehari saja. Pada Jumat, 21 Februari 2025, dini hari WIB, pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers, bermain untuk klubnya, FC Twente, untuk pentas Liga Eropa. Mereka tampil di Norwegia untuk menghadapi Bodo Glimt pada leg kedua playoff Liga Eropa, dan Twente punya keunggulan 2-1 dari leg pertama. Twente sempat unggul 1 gol pada babak pertama, namun Bodo Glimt menyamakan skor menjadi 1-1 pada awal babak kedua. Jika skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir, maka Twente masih akan lolos karena unggul secara agregat. Tim asal Belanda itu akhirnya tumbang dengan skor 2-5 atau 4-6 secara agregat sehingga tersingkir dari Liga Eropa. Penampilan buruk Hilgers tentunya menjadi kabar buruk bagi Kluivert karena sang bek tengah berusia 23 tahun merupakan salah satu pemain penting di timnas Indonesia. Tak hanya Hilgers, kabar buruk kedua tiba dari Jairo Riedewald, sebagaimana warta yang mencuat pada Jumat, 21 Februari 2025. Warta itu dibeberkan oleh jurnalis Firzie Idris yang mengatakan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald terganjal oleh berbagai masalah administrasi. Sang gelandang milik Royal Antwerp dikatakan ingin membela timnas Indonesia. Namun PSSI harus berjuang untuk menggunakan jasa pengacara demi menyelesaikan proses naturalisasinya. Proses naturalisasi Jairo Riedewald dikatakan tidak semulus Ula Romeni dan kawan-kawan. Sejauh ini federasi masih melanjutkan prosedur lewat jalur pengacara ke pengacara,
Jairo sudah sepakat membela timnas Indonesia, tetapi ada beberapa hal yang masih jadi hambatan untuk sekarang. Tambahnya, hal ini semakin menimbulkan kecemasan bahwa Riedewald tidak bisa didaftarkan tepat waktu untuk dua laga terdekat melawan Australia dan Bahrain. Waktu yang tersisa kini kurang dari sebulan, dan PSSI harus berupaya keras untuk menyelesaikan proses naturalisasi ex-gelandang Crystal Palace itu. Tentunya, ini menjadi kabar buruk bagi Patrick Kluivert yang berupaya meraih 4 poin dari dua laga terdekat. Pengganti Jairo Riedewald jika gagal dinaturalisasi? Gelandang Eropa ini buka pintu selebar-lebarnya bela timnas Indonesia pada Maret 2025. Suporter timnas Indonesia nampaknya harus segera berpaling dari Jairo Riedewald karena peluang gelandang Royal Antwerp itu untuk dinaturalisasi semakin menipis. Di sisi lain, ada sosok gelandang asal Eropa yang sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Siapa dia? Sebagai informasi, Jairo Riedewald merupakan sosok pemain keturunan Indonesia-Belanda yang diinginkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk dinaturalisasi. Proses naturalisasi gelandang berusia 28 tahun itu ditargetkan rampung bulan depan agar tersedia saat skuad Garuda bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Namun pada Jumat, 31 Januari 2025, lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo menyampaikan kabar buruk bahwa berkas naturalisasi Jairo Riedewald belum masuk. Kemudian baru-baru ini, YouTuber Indonesia, Yusa Nugraha mengamini bahwa ada masalah perihal berkas ex-pemain Crystal Palace itu yang harus dipenuhi. Dia mengatakan PSSI terus berupaya untuk menyelesaikannya melalui pengacara dari pengacara. Namun, kata ex-pemain bola yang pernah berkarir di Belanda itu, peluang Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi hanya 40% alias semakin menipis. Kalau dari apa yang saya dengar, kans dia untuk join bersama timnas Indonesia itu 40%, jadi di bawah 50%, ujar Yusa Nugraha di kanal YouTube pribadinya. Sabtu, 22 Februari 2025. Amit-amitnya jika Jairo Riedewald gagal dinaturalisasi, maka Patrick Kluivert tidak perlu khawatir karena ada sosok gelandang asal Eropa yang bisa jadi opsi penggantinya. Sosok yang dimaksud adalah gelandang Belanda berdarah Indonesia yang kini memperkuat MU alias Madura United, yakni Jordi Weerman. Pemain berusia 25 tahun itu secara terbuka bersedia untuk dinaturalisasi demi memperkuat skuad Garuda pada Maret 2025 mendatang. Saya harap dapat bergabung, timnas Indonesia, bulan Maret, itu akan sangat luar biasa, ujar Jordi kepada media Belanda, Voetbal Premier pada Desember 2024 lalu. Ini tim yang luar biasa, dan saya sudah merasa menjadi orang Indonesia, katanya lagi. Jordi Weerman sendiri dinilai memiliki gaya permainan dan posisi yang mirip dengan Jairo Riedewald sebagai gelandang box-to-box alias pengangkut air. Di Liga 1 2024 hingga 2025, dia total telah menjadi starter sebanyak 23 kali dalam 23 laga dengan mencatatkan 2023 menit bermain plus 1 assist untuk Madura United. Sebelum bergabung dengan MU, Jordi Weerman pernah memperkuat sejumlah klub Eropa mulai dari Feyenoord, FC Dordrecht, Luzern hingga ADO Den Haag. Selain di level klub, Jordi Weerman pernah memperkuat timnas Belanda dari berbagai usia, antara lain untuk kategori U16, U17, U19, dan U20. Bahkan, dia sempat didapuk sebagai kapten untuk timnas Belanda U17. Total 14 penampilan ditorehkannya untuk skuad oranye U17. Timnas Indonesia seakan sudah ditakdirkan menang atas Australia. Satu pemain lagi menghilang dari skuad Soceros. Australia kembali kehilangan pemain jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Skuad Garuda sedang menanti laga penting melawan Soceros di Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang. Itu akan menjadi debut untuk Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, serta untuk Ula Romeni yang baru dinaturalisasi bulan ini. Sebelum laga, Kluivert sudah mengatakan bahwa targetnya adalah meraih 4 poin pada jeda internasional mendatang. Pernyataan tersebut seakan mengindikasikan bahwa dia mengincar 3 poin atas Bahrain, yang mana masuk akal karena akan dimainkan di Jakarta, dan hasil imbang melawan Australia di Sydney. Namun, angin seakan berpihak kepada timnas Indonesia karena Soceros kehilangan amunisi berharganya bertubi-tubi. Australia mengawali tahun 2025 ini dengan kehilangan bek Harry Souttar, akibat cedera Achilles yang bisa membuatnya menepi hingga akhir tahun ini.
Kemudian, penyerang Nestori Irankunda juga mengalami cedera engkel saat membela klubnya Grasshopper pada bulan ini. Mereka juga kehilangan Alessandro Circati, Thomas Deng, Conor Metcalfe, Kusin Ying-i, dan Jordan Boss. Total ada 7 pemain yang dikonfirmasi cedera, namun daftar tersebut berpotensi bertambah. Kiper veteran Australia, Matteo Ryan, dalam situasi yang mencemaskan setelah absen dalam 2 laga beruntun di Liga 1. Dia tidak pernah disertakan dalam skuad untuk 2 pertandingan yang dimainkan Lens di Liga 1 pada Februari ini. Menurut laporan dari media Prancis, Bet Football Club, Ryan telah mengalami cedera pinggul sejak awal Februari lalu. Hal itu pun mendesaknya untuk absen dalam 2 laga terakhir yang dimainkan oleh Lens di Liga 1. Namun, dia sudah kembali berlatih bersama Lens pada Jumat, 21 Februari 2025, menurut laporan dari sumber yang sama. Fans Racing bisa bernapas lega. Kiper Australia berusia 32 tahun sudah pulih dari cederanya karena sudah kembali berlatih di Sang Etienne pada pagi ini. Demikian laporan tersebut. Meski sudah kembali berlatih, cedera tersebut tak dipungkiri mengganggu persiapan Ryan menjelang bela Australia di laga kontra timnas Indonesia. Kemudian, belum dipastikan pula bahwa dia sudah sepenuhnya pulih dan bisa dimainkan dalam waktu dekat. Hasil imbang timnas Arab Saudi versus Cina untungkan timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen grup C. Hasil imbang timnas Arab Saudi versus Cina untungkan timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C, timnas Jepang tanpa pesaing dengan memuncaki klasemen. Timnas Jepang mengoleksi 16 angka, unggul 9 poin dari timnas Australia di posisi 2. Sementara itu, timnas Indonesia yang duduk di posisi 3 mengoleksi 6 angka, sama persis dengan Arab Saudi, Bahrain dan Cina di tangga keempat, kelima dan keenam. 1. Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Melihat fakta di atas, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Ketika grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menyisakan 4 matchday, timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026. Untuk naik ke posisi 2 grup C pada Maret 2025, setidaknya ada 3 syarat yang mesti dipenuhi timnas Indonesia. Pertama, timnas Indonesia mesti menang saat melawat ke markas timnas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Namun, kemenangan atas timnas Australia belum cukup membantu timnas Indonesia naik ke posisi 2 grup C. Semisal timnas Indonesia menang 1-0 atas Australia dan di laga lain Arab Saudi menang selisih 2 gol atas Cina, Green Falcons julukan Arab Saudi yang berhak naik ke posisi 2. Hal itu terjadi karena timnas Arab Saudi akan unggul selisih gol atas timnas Indonesia. Karena itu, syarat kedua yang mesti terjadi adalah laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. 2 timnas Jepang selangkah lagi lolos Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana dengan syarat ketiga? Syarat ketiga adalah berharap timnas Jepang menang atas Bahrain. Dari segi manapun, timnas Jepang lebih unggul ketimbang The Reds julukan timnas Bahrain. Timnas Jepang juga diyakini membidik kemenangan atas Bahrain. Sebab, kemenangan atas wakil Asia Barat itu akan meloloskan timnas Jepang ke Piala Dunia 2026. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia U23 yang bisa antar Garuda Muda juara Piala Asia U23 2026. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia U23 yang bisa antar Garuda Muda juara Piala Asia U23 2026 akan diulas Okezone. Setelah lolos semifinal Piala Asia U23 2024, ekspektasi pencinta sepak bola tanah air kepada timnas Indonesia U23 meningkat. Timnas Indonesia U23 diharapkan menggila saat ambil bagian di Piala Asia U23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi. Namun, sebelum mentas di putaran final, timnas Indonesia U23 lebih dulu menjalani kualifikasi yang diperkirakan digelar pada September 2025. 1. Timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Di kualifikasi Piala Asia U23 2026, timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 imbas lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Berada di pot 1 menguntungkan timnas Indonesia U23 karena terhindar dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Uzbekistan, Irak,
maupun Korea Selatan di kualifikasi. Setelah lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 di bawah asuhan Shin Tae-yong, sanggupkah timnas Indonesia U23 racikan Gerald van den Burg keluar sebagai juara edisi 2026? 1. Tambahan pemain di skuad timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 kehilangan banyak pemain andalan untuk Piala Asia U23 2026. Pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Nathan Choyaon dan Witan Sulaiman usianya sudah melebihi 23 tahun untuk Piala Asia U23 2026. Sebagai gantinya, pelatih Gerald van den Burg mendapatkan pemain pengganti yang kualitasnya tidak kalah hebat. Jairo Riedewald merapat ke timnas Indonesia, analisis potensi positif dan negatifnya. Kabar mengejutkan datang dari jagat sepak bola tanah air. Jairo Riedewald, pemain yang malang melintang di Liga Inggris dan Belgia, dikabarkan akan segera dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja, hal ini langsung menyita perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain sekelas Riedewald tentu saja membawa angin segar bagi skuad Garuda. Pengalamannya bermain di level Eropa, ditambah kemampuannya yang mumpuni di lini tengah, bisa menjadi solusi bagi beberapa permasalahan yang selama ini dialami timnas Indonesia. Namun, di balik potensi positifnya, ada juga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Integrasi pemain asing ke dalam tim yang sudah terbentuk tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bagaimana dampaknya terhadap dinamika tim dan pemain lokal? Mari kita bahas lebih lanjut. Riedewald, harapan baru di lini tengah Garuda. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya pada Riedewald. Dia melihat Riedewald sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia, yang selama ini masih mencari sosok pemimpin di lapangan. Kehadiran Riedewald diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Pengalamannya di berbagai klub Eropa, termasuk Crystal Palace dan Royal Antwerp, akan sangat berharga bagi para pemain muda Indonesia. Dia dapat menjadi mentor sekaligus contoh bagi mereka. Saya rasa, di belakang dan depan, kita baik-baik saja. Mungkin di lini tengah kami butuh. Karena itulah saya sebut Jairo Riedewald, ucap Kluivert. Potensi positif, pengalaman Eropa dan strategi baru. Riedewald, dengan pengalamannya di Premier League dan Liga Belgia, membawa segudang pengalaman berharga bagi timnas Indonesia. Kemampuan bertahannya yang solid dan visi bermainnya yang bagus akan sangat membantu dalam mengatur tempo permainan. Selain itu, fleksibilitas posisi yang dimiliki Riedewald juga menjadi nilai tambah. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah, bahkan bek kiri. Hal ini memberikan pelatih lebih banyak opsi taktikal dalam merumuskan strategi. Kehadiran Riedewald juga berpotensi meningkatkan motivasi pemain muda. Berlatih dan bermain bersama pemain kelas Eropa akan meningkatkan standar latihan dan kompetisi internal tim. Ini akan memacu pemain muda untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Potensi negatif, adaptasi dan dinamika tim. Meski potensi positifnya sangat besar, kita juga perlu mempertimbangkan potensi negatifnya. Salah satu tantangan terbesar adalah proses adaptasi Riedewald dengan lingkungan baru dan gaya bermain timnas Indonesia. Selain itu, integrasi pemain asing ke dalam tim yang sudah terbentuk bisa berdampak pada dinamika tim. Butuh waktu dan usaha untuk membangun chemistry dan adaptasi dengan gaya bermain pemain lokal. Potensi konflik atau ketidakcocokan antar pemain juga perlu diantisipasi.